Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom. Lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah pendek, kultum, kuliah 7 menit, kita mencoba menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan puitis, baik itu puisi ataupun prosa. Kali ini kita gali dari seorang pemikir yang disebut salah satu pemikir pembaharu besar abad 20. Ia adalah Muhammad Abduh. Ia lahir di Mesir tahun 1849-1905, sekitar 120 tahun yang lalu. Banyak buku yang ia tulis, salah satunya Treatise of Oneness of God. Itu salah satu buku yang ia tulis. Ini kutipannya yang terkenal sekali. Ia katakan, "Aku pergi ke barat, kulihat Islam, tapi tak ada Muslim. Aku pergi ke timur, kulihat Muslim, tapi tak ada Islam." Itu kutipan yang sangat terkenal sekali, yang membuat banyak orang tercengang. Yang ia katakan bahwa justru di barat ia temukan nilai-nilai Islami, walaupun jumlah orang Muslim di sana minta ampun sedikitnya. Tapi di timur, termasuk di negaranya sendiri, begitu banyak jumlah Muslim, tapi tak ia lihat tumbuhnya nilai-nilai Islami. Apa makna lebih jauh dari pernyataan Muhammad Abduh ini? Seperti biasa, kita gali dulu riwayat singkat hidupnya, karena pastilah renungan ini hasil endapan panjang dari kisah hidupnya sendiri. Muhammad Abduh dikenal ia berguru pada seorang yang juga besar, yang namanya itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Mereka berdua hidup di era ketika Mesir berada dalam situasi kolonialisme, dijajah oleh Inggris. Jamaluddin Al-Afghani memulai gerakan yang disebut pan-islamisme. Dia katakan bahwa kita semua penduduk Muslim dunia harus bersatu di bawah satu komando, mungkin itu khalifah, tapi bentuknya haruslah internasional, karena hanya inilah yang bisa membuat kita melawan kolonialisme. Karena itulah gerakan dalam rangka pan-islamisme harus digalak. Muhammad Abduh memulai karirnya dengan gerakan ini. Ia pun menjadi pemikir, menjadi aktivis, melawan kolonialisme dengan aneka spirit dan gagasan pan-islamisme itu. Apa yang terjadi? Akibatnya ia terkena tekanan di sana dan di sini, yang akhirnya membuat ia terbuang dari Mesir. Ia pun sampai ke Lebanon, dan akhirnya ia pun sampai ke Inggris sendiri. Di Inggris, ia justru belajar, ia studi lebih mendalam, ia bahkan akrab sekali dengan banyak para pemikir-pemikir lintas agama. Juga untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berjumpa begitu banyak pemikir dari kalangan Kristen, Yahudi, bahkan juga dari kalangan Bahai. Bahai ini agama yang dianggap satu variasi yang tumbuh dari Islam juga. Muhammad Abduh akrab dengan mereka, bersentuhan dengan semakin beragamnya pemikiran, dan kemudian ia merenung dalam sekali.
ia mencoba mencari arti mengapa Mesir yang dijajah Inggris. Kenapa bukan Inggris yang dijajah Mesir? Bukankah Mesir ini peradaban yang lebih tua? Ketika sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan besar tumbuh di Mesir, piramid tumbuh di Mesir, yang dikala itu Inggris masih di hutan belantara. Mengapa bukan Mesir yang menjajah Inggris? Kenapa Inggris yang menjajah Mesir? Itu berulang-ulang ia tanyakan, dan ia tahu pastilah karena Inggris lebih perkasa secara militer kini. Dan itu karena Inggris lebih perkasa dalam teknologi, dan itu karena Inggris lebih perkasa dari segi ilmu. Tapi di mana akarnya? Di mana akar dari semua keperkasaan itu, sehingga akhirnya Inggris peradaban yang baru bisa menjajah Mesir yang datang dari peradaban lama. Ia pun sampai pada renungan dan menyatakan energi dari semuanya adalah kebebasan berpikir yang diagungkan, yang diberikan tempat. Kebebasan berkehendak yang diagungkan, yang diberi tempat. Ia mendalami Quran dan ia merasa itu dinyatakan di Quran, itu dilindungi di Quran. Tapi mengapa justru di dunia barat energi itu dilindungi, dihidupkan kebebasan berpikir itu? Itulah awal ia mengatakan, aku melihat nilai Islami di barat, walau tak ada Muslim. Tapi aku melihat banyak sekali Muslim di Mesir dan di banyak negara Islam, namun tak tumbuh nilai Islami. Itu kesadaran yang membuat Muhammad Abduh semakin menjadi seorang pembaharu, dan pada waktunya ia pun kembali ke Mesir. Ia kembali ke Mesir menjabat jabatan yang sangat tinggi sekali sebagai imam besar Mesir, imam besar Kairo. Jabatan agama yang membuat ia bisa membuat fatwa-fatwa yang dihormati. Namun fatwa yang ia buat sudah berbeda. Ini fatwa seorang pembaharu. Ia membuat banyak hal yang membuat banyak orang terpana. Salah satunya ia menyatakan bahwa kita dibolehkan memakan daging walaupun disembelih oleh orang-orang non-muslim. Orang terpana. Ini datang dari seorang great imam, dibolehkan makan daging yang disembelih oleh orang-orang non-muslim. Ia katakan pula, bunga bank itu dibolehkan, itu bukan riba. Kembali orang terpana. Ia katakan pula, poligami itu masa lalu, harus ditinggalkan, wanita harus dihormati, dia punya hak yang setara dengan laki-laki. Kembali orang terpana. Dan ia katakan lagi bahwa kita jangan terikat pada kiai-kiai besar, pada imam-imam besar masa lalu. Karena para kiai itu sama, mereka tidak dapat wahyu, hanya Nabi dapat wahyu. Para kiai-kiai besar itu, para imam-imam besar itu hanyalah para ahli yang juga terbatas pandangannya. Karena zaman berubah, kita pun juga perlu pandangan yang baru sesuai dengan zamannya. Begitu banyak perubahan yang dibawa oleh Muhammad Abduh, itu yang membuat ia dianggap pemikir pembaharu. Oleh para pengkritiknya dianggap Muhammad Abduh, bahkan imam besar kita kini sudah murtad. Ia bukan lagi Muslim. Banyak yang menentang, tapi para pendukungnya tak kalah banyaknya. Mereka mengatakan Muhammad Abduh ini adalah seorang suci. Ia seorang pembaharu yang justru datang membawa pemikiran yang lebih segar, yang lebih sesuai dengan zamannya. Hingga kini ungkapan dari Muhammad Abduh itu terus hidup. Walaupun Abduh sudah wafat lebih dari 100 tahun yang lalu, ungkapannya terus hidup bahwa aku ke barat, kulihat Islam di sana, walau tak ada Muslim. Lalu bagaimana kita melihat dalam konteks yang lebih jauh di masa kini? Kita pun menjumpai tokoh lain. Jika Muhammad Abduh berhenti dalam gagasan, di Turki muncul tokoh yang menjalankannya dalam praktek
politik sehari-hari. Namanya adalah Kemal Atatürk. Ia seorang pemimpin di Turki. Ketika Muhammad Abduh menyatakan, aku lihat nilai-nilai Islami di Barat, maka Atatürk memulai tradisi. Ia membuat Turki mengadopsi sistem kenegaraan seperti negara Barat, karena itulah lebih menjamin tumbuhnya nilai-nilai Islami. Kemal Atatürk ketika dia usia 7 tahun, sebenarnya ibunya mendambakan Kemal menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, tapi diam-diam Kemal tanpa pengetahuan ibunya, dia menyiapkan dirinya menjadi tentara. Karena ia melihat saat itu Turki berada dalam dominasi Ottoman Empire. Ini kekhalifahan Islam yang sedang berada di ujungnya, yang sedang berada di masa paling ujung dari kuncup berkembangnya khalifah. Kemal waktu itu sudah muncul semangat nasionalismenya bahwa ia ingin membuat Turki yang lebih agung. Pilihannya adalah tetap bertahan di bawah kekhalifahan Islam, ujung dari Ottoman Empire, yang ia tahu ini sedang bangkrut. Ia lihat juga terjadi satu mentalitas yang buruk. Berbagai wilayah Ottoman Empire jatuh di mana-mana. Atau ia ingin selamatkan negaranya, membawa pada satu peradaban baru yang lebih segar, yang itu ada di Barat sana. Kemal pun tumbuh menjadi seorang panglima, ahli strategi, pemimpin militer, dan akhirnya ia dianggap berjasa membawa Turki merdeka sebagai negara independen. Nah, apa yang dikerjakan oleh Kemal? Lebih dari Muhammad Abduh, ia menyatakan ia ingin tumbuhkan nilai Islami di Turki, tapi melalui sistem yang ada di Barat. Dan pertama kalinya ketika ia jadi pemimpin di Turki, ia katakan pendidikan untuk masyarakat Turki haruslah pendidikan umum, bukan pendidikan madrasah, tapi pendidikan umum, dan itu semua diwajibkan. Semua secara masif diminta wajib ikuti pendidikan umum. Itu sebuah revolusi yang sangat. Lalu lebih jauh lagi kata Kemal, bahasa Turki jangan lagi pakai bahasa Arab, ubah ke bahasa Latin. Ini bahasa tempat datangnya ilmu pengetahuan saat ini, maka ubah ke bahasa Latin. Lebih jauh lagi ia katakan wanita-wanita di Turki harus diemansipasikan. Jangan ia dijadikan the second class. Jangan dijadikan hanya menjadi orang kedua yang di belakang. Ia harus dimajukan. Maka ketika pemilu di Turki tahun 34, itu termasuk pemilu paling awal di kawasan Muslim, ia pun menyatakan wanita punya hak untuk memilih sama seperti laki-laki. Ketika itu dunia Muslim terpana, wanita belumlah punya hak untuk memilih. Kemal memulai itu, dan lebih jauh lagi ia katakan bahwa negara yang harus dibina oleh Turki, negara di mana negara modern yang memisahkan kekuasaan negara dengan kekuasaan agama. Harus terpisah antara state and church, state and mosque. Ia pun tiru apa yang ada di negara Barat sana. Kemal menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang kuat. Ia membawa Turki lepas dari Ottoman Empire, dan berakhirlah itu Ottoman Empire di Turki. Dan Turki tumbuh menjadi negara modern di bawah Kemal yang lebih menyerupai negara Barat. Ketika Muhammad Abduh mengatakan, saya melihat nilai Islam di Barat, Kemal Atatürk melangkah lebih jauh lagi, saya mengadopsi negara modern yang waktu itu awal tumbuh di Barat, masuk ke Turki. Nah, hari ini kita melihat satu pilihan-pilihan yang tersedia bagi begitu banyak kawasan Muslim. Ketika kita bernegara, mau dibawa kemana negara
yang majoritinya itu Muslim? Akankah ia akan dibawa pada satu negara agama di mana kitab sucinya menjadi konstitusi? Ataukah akan dibawa kepada negara demokrasi, negara modern, di mana di negara itu semua warga negara dilindungi, apapun agamanya sama hak-hak dan kewajibannya. Maka bagi kita yang penting adalah melihat fakta. Orang bilang fact speak louder. Fakta bicara lebih kuat daripada apapun. Nah, apa yang kita pentingkan? Yang kita pentingkan fakta tentang manusianya. Di mana manusianya yang lebih merasakan keadilan? Di mana manusianya lebih merasakan kesejahteraan? Di mana manusianya lebih bebas, lebih maju ilmu pengetahuannya, lebih terbuka pikirannya, lebih dilindungi keberagamannya. Nah, tak lain, itu terjadi di negara demokrasi. Itu terjadi di negara modern. Seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh, justru nilai Islami tumbuh di sana. Jika kita lebih mementingkan esensi ketimbang formality, nilai-nilai ketimbang jubah, maka ketika kita menyatakan nilai Islami yang penting, dengan mendengar Muhammad Abduh, kita perlu merenung dan terdiam ketika ia menyatakan, aku melihat Islam di Barat, walaupun tak ada Muslim. Tentu sekarang kita melihat dunia Barat pun banyak yang perlu dikritik, ya. Namun kita tetap meletakkan kaki kita di sana, bahwa yang penting bagi kita ini adalah bagaimana membangun sistem yang melindungi manusia di dalamnya, yang lebih melihat nilai-nilai apa yang tumbuh di dalamnya. Dengan merenungi Muhammad Abduh yang menyatakan, aku melihat Islam di Barat, tak ada Muslim, kita pun semakin masuk kepada esensi bahwa yang penting bagi kita, ikut sekecil apapun, membawa kawasan kita menuju satu sistem yang lebih melindungi nilai-nilai manusiawi. Sekian, sampai jumpa.